Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat belajar? Semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa Absensi dulu. Ini hadir semua ya. Coba saya bacakan satu. Dewi Indriana, dua Nazulfa, tiga Najwa Himmatul Aulia. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya semangat. Anak-anak sekalian, pada siang hari ini sebelumnya ada video pembelajaran untuk memotivasi belajar kita. Nah, sudah selesai ya. Itu dari video tersebut bisa kita ambil pembelajaran apa? Bahwa segala sesuatu itu harus direncanakan, gitu ya. Disiapkan terlebih dahulu, nanti sesuai dengan materi yang kita pelajari berkaitan taat aturan, akhirnya dia berubah, belajar dan seterusnya, nilainya 85. Asalnya nilainya kosong jadi 85, itu sudah ada peningkatan. Ada etos kerja, ada kompetisi dalam kebaikan yang terkait dengan taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama dengan istiqomah. Dua, setelah mengimani, kemudian membiasakan diri untuk bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetisi dalam kebaikan, serta etos kerja sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 dengan konsisten. Tanya terlebih dahulu, bisa dilihat di papan tulis ya. Nah, blackboard, temukanlah masalah pada taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Karena pembelajaran yang kita terapkan saat ini adalah PBL, ya, PBL, problem based learning, menemukan masalah dalam pembelajaran. Anak-anak sekalian, coba sebelum kita masuk dalam pembelajaran taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja, karena pembelajaran yang kita pakai adalah PBL, ya, yaitu problem based learning. Siswa menemukan masalah dalam pembelajaran itu. Sekarang temukanlah masalah dalam taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Masalahnya itu apa sebenarnya dalam taat aturan itu? Masalahnya itu apa dalam kompetisi dalam kebaikan itu? Dan masalahnya apa dalam etos kerja tersebut? Silakan. Kebaikan. Biasanya kadang orang suka insecure sama orang lain. Ya, terus lanjut. Karena mereka kadang berpikir orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Jadi orang itu mikir kita tuh tidak bisa seperti mereka, tidak bisa melakukan kebaikan seperti mereka. Ya, itu saja ya. Oh ya, bagus sekali ini ya. Terima kasih. Yang ketiga, coba temukan masalah dalam etos kerja. Kenapa Mas Iswati Murdi Ningsi? Silakan. Ya, sampaikan. Karena biasanya para remaja atau mahasiswa murid malas melakukan hal-hal yang dapat bersaing dengan teman-temannya, contohnya semangat dalam belajar dan bergaul, bersaing sesama teman-temannya.
Alasannya kenapa itu? Alasannya karena malas. Malas saja. Oh ya. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali ya. Ya. Alhamdulillah, ini semangat semuanya. Anak-anak sekalian, kita masuk pada materi pembelajaran kali ini, yaitu taat aturan. Bisa dilihat di layar bahwa A, pengertian dari taat aturan. Definisinya ta'rif, kalau dalam bahasa Arabnya itu ta'rif. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan, perbuatan yang telah dibuat dalam agama Islam, peraturan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, ulil amri atau yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturannya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. B, dalil taat aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Bapak bacakan tadi adalah merupakan Quran surat An-Nisa ayat 59 berkaitan dengan dalil taat aturan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin coba dibacakan ayat surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 59 ini oleh teman kita yang bernama Silviana Pujiawati. Silakan dibacakan. Ya. Silakan Silvi membacanya. A'udzu. Kelihatan? Maju aja kalau gitu. Silakan. Boleh maju ke depan, silakan. Nah. Ya, menghadap yang sini. Sal, a'udzu. Bacaannya bagus, suaranya merdu ya. Tapi ada beberapa yang perlu dikoreksi ya. Nggak apa-apa itu. Tadi diantaranya adalah bacaannya ada yang apa tadi yang salah itu? Teman-teman menyimak ya. Apa satu kesalahannya gimana? Hah? Apa, Dewi? Di lafaz khairu wa ahsan. Nah, ya. Terus yang kedua tadi apa? Berhentinya itu kurang pas ya. Tanda baca awal dan mulainya lagi itu kurang pas. Nanti diperbaiki lagi lah. Nggak apa-apa sudah. Baik, silakan boleh kembali. Nah, sekarang saya ingin tanya terlebih dahulu, yaitu terkait dengan bacaan-bacaannya, terkait dengan tajwidnya ya. Saya mulai dari Fatimah Az-Zahra. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Amanu ada mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Dibaca mad apa? Silakan. Yang keras suaranya. Mad jaiz. Betul apa salah? Betul, 100 ya. Dan lanjut. Yang kedua, wa ati'ur rasulah. Ar-rasul ya. Lafaz ar-rasul itu ada al bertemu dengan ro yang ada tasdidnya. Itu dibaca atau dinamakan al apakah? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Jadi Al-Syamsiyah, Al-Syamsiyah. Alif Lam Syamsiyah. Ini coba lihat.
macam-macam taat aturan. Yang pertama adalah taat aturan wajib untuk diikuti secara mutlak, yaitu aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, taat aturan yang kita lanjut materi yang kedua. Nah, ini materi kedua yaitu berkompetisi dalam kebaikan. Ya, kita lanjut. Pengertian. Kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan yang merupakan salah satu amalan dan anjuran dalam Islam. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik, untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Ini adalah definisi daripada kompetisi dalam kebaikan. Saya tanya misalkan, Syifa, kamu cita-citanya ingin jadi apa? Misalkan, ini kompetisi. Kamu cita-citanya ingin jadi apa? Coba jawab, Syifa. Kamu cita-citanya ingin jadi apa? Tukang beca. Ingin jadi apa? Ingin jadi dokter. Wah, ini ya luar biasa, itu tinggi itu ya. Baik, kita berikan aplaus tepuk tangan dulu ya. Yang kedua coba yang membacakan Quran surat Al-Maidah 48 ini adalah Nazulfa. Silakan. Boleh ya, lihat ini aja. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Subhanallahul azim. Luar biasa ya ini bacaannya. Akan menjadi hafidhah ibunya yang besar nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Ya. Saya ingin menanyakan berkaitan dengan tajwid dan makharijul hurufnya ya. Tadi yang baca adalah Nazulfa. Coba Nazulfa dalam ayat yang dibaca tadi ada redaksi fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum Nah, itu bacaan apa? Silakan. Ya, falsafah itu apa? Apa ketemu apa yang falsafah itu? Memati ketemu dengan bab. Betul apa salah? Betul ya? Nah, 100. Tepuk dulu. Yang kedua, coba dilanjutkan wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Sudah? Sekarang masih semangat ya? Masih ya? Masih ya? Nah, ya. Baik, kita lanjutkan etos kerja. Apa itu etos kerja? Ya. A. Motivasi dan kewajiban bekerja keras. Seorang muslim berkewajiban berusaha untuk menemukan kebutuhan dalam kehidupannya. Dia harus menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tidak boleh orang itu hanya mementingkan dunia saja. Dari pagi, siang, sore, malam, adanya di pasar terus, kerja terus, adanya di sawah terus. Tidak boleh begitu. Ataupun juga sebaliknya, tidak boleh terlalu mementingkan urusan akhirat. Pagi, siang, sore, malam, adanya di masjid saja. Tidak baik. Karena kita itu hidup di dunia, berarti kita membutuhkan dunia, tapi juga wala tansa nasibaka
minal akhirah. Jangan kamu hilangkan, jangan kamu lalaikan bagian kamu di akhirat. Maka untuk menyeimbangkan ini butuh adanya etos kerja. Kerja di dunia, kerja di akhirat untuk ibadah. Dalilnya mana? Dalil daripada etos kerja adalah Quran surat At-Taubah ayat 105, yaitu berbunyi bareng-bareng coba ya. Bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, coba Najwa dibacakan artinya. Silakan. Artinya dan Yang keras suaranya. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui dan yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah Ya. ayat 105. Sudah, nanti diedit ini separuh saja terjemahkan. Sudah. Kita lanjutkan. Bagus sekali ya. Suaranya merdu, suaranya ini serak-serak agak itu ya. Kita lanjutkan coba. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Coba, i'malu itu kalimat fi'il. Fi'ilnya ini menunjukkan fi'il apa itu? I'mal la ta'mal. Fi'il? I'mal. Fi'il? Amar. Ya, betul, fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan makna perintah. Lah, dari sinilah saya ingin membahasnya dalam segi usul fikihnya, bukan tajwid dan makharijul hurufnya. Fi'il amar itu menunjukkan makna perintah. Perintah dalam kitab usul fikih dikatakan al-amru yadullu 'alal wujub. Perintah itu adalah menunjukkan pada makna wajib. Maka bekerjalah kalian semua. Hukumnya wajib bekerja itu. Sama, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sholat itu wajib. Kenapa? Karena menggunakan makna fi'il amar, perintah. Wajib bekerja. Jangan malas-malasan, karena Allah akan mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Sudah, itu ya. Kemudian, nah ini yang terakhir. Sudah, bisa lihat. Hikmah dari etos kerja. 1. Mampu meningkatkan taraf, kualitas, serta martabat hidupnya. Dengan bekerja keras, kita kemudian status ekonominya naik. Asalnya menerima zakat, mustahikul zakat, sekarang menjadi muzaki, orang yang memberi zakat. Rekan-rekan sekalian, dilihat. Ada pertanyaan yang pertama. KD dan KI kompetisi inti dan fungsi dasarnya adalah menganalisis makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, At-Taubah ayat 105 serta hadis yang terkait dengan aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Indikator soal disajikan Quran surat At-Taubah, siswa dapat menganalisis dan menetapkan isi kandungannya yang mendorong etos kerja dan sikap bertanggung jawab. Perhatikan, ini soalnya pilihan ganda. 1. I'mal wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati bima kuntum ta'malun. Dengan memperhatikan ayat tersebut di atas ini, maka nilai yang terkandung
dalam kalimat yang diberi garis bawah di atas adalah A. Dilihat, bisa dibaca B, C, D, dan E. Silahkan saya minta kepada Umi Mar'ati Sholihah untuk menjawabnya. Silakan. Oke. Jawaban D. Betul apa salah? Betul ya? 100, tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan nomor 2. Ya, lihat. Sebentar. Nah, ini PG saja. Lihat ganda. Sebentar. Nah, ini indikatornya ya. KI dan KD menemukan makna Quran surat Al-Maidah, At-Taubah, An-Nisa, dan hadis yang berkaitannya. Indikator soal disajikan surat tersebut Al-Maidah ayat 48 dan terjemahnya secara terpisah. Siswa dapat menemukan masing-masing kalimat dengan tepat, merangkai, gitu ya. Coba lihat. Yang pertama, musaddiqal lima baina yadayhi. Yang kedua, wa muhaiminan alaihi. Kemudian yang keempat, wala tattabi' ahwa'ahum. Yang kelima, likullin ja'alna minkum. Dan yang keenam, kemudian walakin liyabluwakum. Yang terakhir, fastabiqul khairat. Nah, pertanyaannya, dengan memperhatikan tabel ayat di atas, maka pasangan potongan ayat dengan terjemah masing-masing yang tepat adalah sebagai berikut. Dilihat itu A, B, C, D, dan E. Jawabannya adalah apa? Taibah, Nasuha. C. 1, 6, 2, 3, 3, 1, 4, 6, 5, 4, 6, 2. Pinter sekali ya, Masya Allah. Sudah. Yang terakhir. Sudah, yang terakhir. Ini esai ya. Untuk soal esai. Coba. Ya, ini soal esai dengan memperhatikan ayat tersebut di samping ini, wabul maru, ya. Anda jelaskan makna dan isi kandungan utama dari redaksi ayat di samping ini. Silahkan kepada Nazulfa. Isi dan kandungan ayat ini adalah Peningkatan etos dan semangat bekerja, berkarya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Baik, sudah. Ini untuk soal sudah disebutkan. Sekarang Bapak ingin membagi dalam 3 kelompok ya. Silakan mengumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini 5 orang ya. Anak sekalian, kelompok sudah terbentuk, gitu ya. Kelompok sudah terbentuk dengan baik. Kelompok 1 diketuai oleh Nazulfa. Kelompok 2 diketuai oleh Najwa Himmatul Aulia. Dan kelompok 3 diketuai oleh Eva Nadia. Siap ya? Akan Bapak berikan tugas. Ini sambil dikerjakan. Sudah? Diperhatikan di layar. KI dan KD 314 mengaitkan. Nah, mengaitkan ini sudah bagus nih. Sudah C6, yaitu soalnya soal HOTS. HOTS itu soal yang tingkat tinggi, menganalisis, mengaitkan, ya, menerapkan, dan seterusnya. Mengaitkan makna Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat aturan kompetisi dan perbaikan etos kerja dengan kehidupan sehari-hari dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya,
Ini soalnya masing-masing kelompok 1, 2, dan 3 mengerjakan soal ini, mendiskusikannya, dan kalau sudah selesai nanti mempresentasikannya. Sudah? Indikator soal. Disajikan Quran Surat At-Taubah, siswa dapat menganalisis dan menerapkan kandungan ayat yang mendorong etos kerja dan sikap bertanggung jawab. Soal esai ini yang kita kerjakan ya. Dengan memperhatikan grafik tersebut di atas, ini grafik World Economic Forum itu ya, ada peringkat 1, peringkat 2 dan seterusnya. Ini nomor 1 sampai nomor 67. Nampak bahwa dibanding sesama negara Asia Tenggara saja, daya saing Indonesia masih jauh, terutama dengan Singapura yang menempati ukuran 1. Ini Singapura ekonominya bagus sekali, sampai ke atas menjulang tinggi ke langit ya. Nah, Malaysia menempati ukuran ke-27, lumayan, bahkan Malaysia itu negara kecil gitu ya. Nah, Thailand menempati ukuran ke-40, Thailand 40. Makanya kadang negara-negara tetangga kita yang serumpun mereka ikut Piala Dunia, Indonesia yang menjadi penonton gitu ya. Ini baru Piala Dunia, belum dalam hal ekonomi ya. Indonesia menempati urutan ke-50, alhamdulillah ya. 50 masih ada urutannya ya. Pertanyaannya sudah, apakah gagasan yang dapat saudara berikan untuk mampu meningkatkan daya saing Indonesia jika dikaitkan dengan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah 48, Quran Surat An-Nisa 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang telah saudara pelajari? Silakan dikerjakan, didiskusikan masing-masing kelompok. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan. Selesai ya, anak-anak sekalian? Sudah? Ya, sudah. Silakan dikumpulkan. Sini, lembar jawabannya. Ya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, ini kelompok 1 sudah semuanya bagus-bagus semuanya ini. Pak kelompok sudah lebih bagus lagi ini. Silakan nomor 2. Waduh, kesini ya boleh. Nah, kelompok 3 sangat bagus sekali ya. Ananda Nazulfa untuk mempresentasikannya sambil berdiri ya, silakan. Dan boleh nanti ditambahkan ke yang lainnya, silakan. Sambil berdiri menghadap ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Pertanyaan ini silakan. Jawab, apakah Ada soal. ini apakah gagasan ya sudah langsung. Apakah gagasan yang dapat saudara berikan untuk Etos kerja mengembangkan potensi sumber daya manusia. lanjut kelompok 2 coba silakan untuk Najwa Himatul mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang semangat. Nah, Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan gagasan yang kami diskusikan. ya. Dari kelompok 1 bagus banget. Kami ada yang menambahkan Ya. gagasan yang akan membuka lowongan kerja supaya berkurangnya pengangguran di Indonesia. Ya, luar biasa ini ya. Sudah. Kita makan apa cukup? Ya, sambil berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari soal di atas, cara untuk para pemerintah itu harus mengurangi korupsinya. Jadi untuk mengurangi korupsi Bagaimana caranya? dengan Sebelum kita tutup pertemuan kita pada kali ini, yaitu adalah saya ingin coba untuk
Saudari Dewi Indriana menyimpulkan pembahasan kita kali ini berkaitan dengan taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan disimpulkan sambil berdiri saja, biar semangat. Dari kesimpulan pembahasan yang Bapak sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk para remaja seperti kita, untuk selalu menaati peraturan agar hidupnya lebih tenang dan bisa disiplin untuk kedepannya, untuk memajukan suatu negara. Terus yang kedua, untuk kompetisi kebaikan, kita jangan mudah insecure dengan orang lain, percaya diri dan terus semangat untuk mengejar orang lain yang biasanya memiliki keinginan yang lebih tinggi. Terus dari etos kerja mungkin bisa memaksimalkan potensi dari diri kita. Kita harus mengetahui potensi dalam diri kita itu apa, kemudian mengembangkannya dan kemudian berusaha untuk menghindari dari perilaku yang menghinakan diri. Ya, terima kasih ya, kesimpulannya sangat bagus sekali. Terima kasih semuanya anak-anak sekalian. Sebagai kata penutup, Nabi SAW bersabda, yaitu i'mal lidunyaka ka'annaka tamut, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bahwa bekerjalah kalian untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Kamu lagi kerja, lagi belajar, lagi cuci pakaian, harus punya angan-angan bahwa kamu hidup 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? Supaya cuci pakaiannya bersih, rapi, kerjanya, belajarnya juga semangat. Tapi kalau dalam ibadah lagi sholat takbir Allahu Akbar, maka kita seolah-olah besok itu akan mati. Kenapa? Supaya ibadah kita akan khusyuk dan kita mendekatkan diri dengan Allah ini dengan betul-betul yang sempurna. Baik, yang terakhir kemudian adalah post test. Post test itu PR. Nanti untuk pertemuan yang akan datang akan kita bahas post test ini berikut dengan implementasi dan aplikasi penerapan, yaitu taat aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja pada pertemuan yang akan datang. Coba post testnya dilihat. Coba kalian jelaskan dan uraikan isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48. 2. Apa hikmah dari pembelajaran yang telah kita pelajari saat ini? 3. Jelaskan dan uraikan isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Dan nanti ada beberapa kuis tes yang akan Bapak bagikan di grup WA kalian semuanya. Dan nanti akan dikumpulkan ya pada pertemuan yang akan datang dan harus sudah terisi. Baik, yang terakhir adalah doa. Mari kita bareng-bareng berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan Wal Asri. Semoga pembelajaran yang telah kita lakukan ini benar-benar bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih sekalian, anak-anak sekalian. Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini dan nilainya bagus-bagus semuanya, analisisnya juga bagus-bagus semuanya, pendapatnya juga bagus-bagus semuanya. Terus kembangkan dan dikembangkan. Kira-kira hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.